Sini Kredit Pintar, ada Uatas, ada Kredivo, ada Bantu Saku. Habis itu lagi ada EasyCash, ada Pundi juga, Rupiah Cepat, Pinjam Yuk, Uang Mi, Pinjam Duit, Pinjam Gampang. Wih gila, kapan dia melakukan hal ini ya? Ada Singa, ada Pinplus, ada Klik Kami, ada modal. Data saya jangan disebar. Pinjol legal, ya dia galbay. Bahkan nominalnya pun juga sangat luar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Oke, kali ini pasti menarik banget. 14 pinjol legal, ya dia galbay. Bahkan nominalnya pun juga sangat. Karena memang bukan saya melarang Anda untuk menyelesaikan hutang-hutang ini ya. Bukan saya melarang gitu loh, karena tidak ada jaminan sampai detik ini perkara ini akan lunas. Biasa udah pastilah ya, puluhan juta bahkan ya. Ini curhatannya, dia masih berupaya nih untuk menyelesaikan. Padahal saya bilang, jangan dulu deh gitu loh. Ya kalau saya sih, jangan dulu deh gitu loh. Karena memang bukan saya melarang Anda untuk menyelesaikan hutang-hutang ini ya. Bukan saya melarang gitu loh, karena tidak ada jaminan sampai detik ini perkara ini akan lunas. Ya, sudah banyak loh yang mencoba, banyak dia berupaya, dia ingin menyelesaikan, ingin mengakhiri semua ini, oke nggak ada masalah. Tapi yang terjadi apa? Gali lubang, tutup lubang, tahu nggak Anda? Cuma gara-gara apa? Supaya data saya jangan disebar. Ya, oke. Kita bacakan, pasti Anda penasaran dengan 14 pinjol yang saya sebutkan. Mana tahu teman-teman semuanya juga terjebak di pinjol yang sama. Biar kita beri keterangan dan sama-sama juga kita beri arahan. Bukan berarti kita melarang mereka untuk bayar hutang, tidak. Silahkan, mereka mau bayar hutang, mau apa, terserah mereka gitu kan. Yang penting kalau dia beranggapan ini akan selesai ya, yang ada ini bukan selesai ya. Yang terjadi adalah Anda akan gali lubang, tutup lubang. Lain hal kalau Anda mendapatkan dana runtuh atau dana kaget atau apa, yang penting tidak dengan berhutang kembali ya, sah-sah aja, silahkan, nggak ada masalah ya. Lagian juga uangnya enggak begitu dari gali lubang tutup lubang, itu aja yang paling dihentikan gitu loh ya. Ini nama pinjolnya nanti kita bahas juga. Karena saya yakin juga dari teman-teman semuanya juga mengalami hal yang sama. Dan ini totalnya hampir 70 jutaan lebih 70 jutaan ya. Bukan hampir lagi, lebih dari 70 jutaan. Nama aplikasinya yang 14 itu ada di sini Kredit Pintar, ada Uatas, ada Kredivo, ada Bantu Saku. Habis itu lagi ada EasyCash, ada Pundi juga, Rupiah Cepat, Pinjam Yuk, Uang Mi, Pinjam Duit, Pinjam Gampang. Wih gila, kapan dia melakukan hal ini ya? Ada Singa, ada Pinplus, ada Klik Kami, ada modal juga. Gilang gitu ya. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, iya 14 aplikasi pinjol. Ada di sini EasyCash, Kredit Pintar, ada Pundi, Uatas, Kredivo, Rupiah Cepat, Pinjam Yuk, Bantu Saku, Uang Mi, Pinjam Duit, Pinjam Gampang, Singa, ada modal, Klik Kami, dan Pinplus. Oke. Pertanyaan dia simpel banget ya. Apa ada yang data saya akan disebar kalau saya telat bayar? Oke, saya jawab. Pastinya tentu ada. Ya, di dalam 14 pinjol ini pasti akan ada menyebarkan data. Hanya saja kelicikan pinjol legal saat ini tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Tapi Anda nggak perlu khawatir juga. Ya, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi karena mereka juga ketakutan. Karena ada tekanan serius juga dari aplikasi mereka. Kalau misalnya Anda menyebutkan nama aplikasi dan Anda tersandung dalam kasus pidana ya, ataupun undang-undang P2SK saat ini, ya pihak pinjol tidak bisa mengkaper si debt collectornya. Ya, itu pernah terjadi juga dan kita juga pernah kasuskan hal ini sampai ke Polda Metro Jaya. Alhasil pihak pinjol saling lempar bola dan dia beranggapan semua tekanan, ancaman itu adalah inisiatif dari debt collectornya. Sementara SOP dari perusahaan itu
Tidak seperti itu. Ya, walaupun saya tahu Anda terjebak di 14 pinjol ini adalah hasil dari gali lubang, tutup lubang. Ya, sekarang dia bilang, saya lagi berusaha buat pelunasan. Saya nggak melarang Anda untuk melakukan pelunasan. Tapi kalau Anda beranggapan melunasi hutang ini akan menyelesaikan permasalahan Anda dengan pinjol, nilainya cuman sekian persen saja gitu loh ya. Nggak ada jaminan khusus hutang ini akan selesai ketika Anda melakukan pelunasan. Ya, siapa yang sudah berupaya melakukan pelunasan, yang ada hutang makin banyak, bukan makin berkurang. Kenapa? Karena Anda melunasi dengan cara yang salah. Ada yang menjual aset, ada yang menggadaikan barang-barang, ada yang meminjam duit bank, ada juga yang gali lubang tutup lubang. Itu nggak akan pernah selesai. Kalau Anda mau melunasi hutang-hutang Anda ini dengan hasil kinerja Anda, itu nggak ada masalah. Kumpulkan, ya. Pasti Anda akan menimbulkan pertanyaan, Bang, kalau kita kumpulkan otomatis kita membutuhkan durasi yang sangat panjang. Otomatis bunganya akan meningkat terus. Oke, saya paham, bunga dan denda pasti akan berjalan terus sampai kita menyelesaikan hal itu. Oke, sekarang kumpulkan aja duit Anda dulu. Ya, kumpulkan aja duit Anda seukuran uang pokoknya. Habis itu negosiasikan. Kalau duit Anda sudah terkumpul, karena kebanyakan saya minta kumpulkan duit Anda, sudah bertahun-tahun pun duit dia tidak terkumpul. Ya, kalau sudah terkumpul, negosiasi. Oke, negosiasi bukan perkara mudah, benar. Negosiasi bukan perkara gampang, benar. Karena si pinjol menginginkan keuntungan yang jauh lebih besar dari diri Anda. Ya, dia menginginkan bunga, dia menginginkan denda, dan dia menginginkan semuanya. Kalau enggak, gimana cara menggaji karyawan mereka plus debt collectornya? Dan dari mana mereka mendapatkan keuntungan kalau tidak dari beban bunga dan denda yang mereka berikan kepada Anda? Oke. Pinjol, kalau Anda galbay itu sudah lebih dari 90 hari, ini mereka akan memunculkan program. Ya, program Pelsus ini sebenarnya sudah ada dari pinjaman online-nya. Hanya saja ketika hal ini dilempar kepada pihak debt collector ingin juga nih mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena nantinya misalnya utang Anda 10, si pinjolnya hanya meminta orang ini bayar 8 aja cukup deh. Ya, si debt collector berupaya untuk menagih hal ini sebanyak 10. Karena sudah ada kesepakatan dengan pihak pinjolnya, ya, supaya mendapatkan untung yang lebih besar. Kita balik lagi soal dana yang telah Anda kumpulkan. Dana yang sudah Anda kumpulkan sesuai juga dengan arahan OJK yang selalu atau terus-menerus menyampaikan setiap kali Anda ada pelaporan, yaitu negosiasi secara internal. Berarti kalau disuruh untuk negosiasi secara internal, ada turun naik dalam sesi ini, ya. Apakah ini kita akan dibebankan dengan denda dan bunga, atau bahkan kita hanya dibebankan dengan pokok. Tapi OJK meminta kita untuk negosiasi. Anda coba negosiasi. Pinjol nggak mau, Bang, ya sudah. Yang penting duitnya sudah terkumpul. Ya, kalau pinjol nggak mau, ya sudah, kita ambil resiko terakhir, yaitu nama Anda masuk dalam BI checking. Ya, kita bicarakan juga soal BI checking. BI checking adalah satu hal yang sangat menakutkan dari teman-teman. Anda lihat wacana dari Bapak Presiden menyampaikan kepada Kementerian Perekonomian, ya, Bapak Erlangga, bahwasanya hutang harus diputihkan, harus dihapus bukukan. Ya, kenapa? Mengingat bank sedang berada dalam masalah untuk menyalurkan dana kehadap orang-orang yang membutuhkannya. Ini karena dampak apa? Karena banyaknya masyarakat yang saat ini lebih cenderung ke pinjol karena itu sangat mudah. Tapi di balik pinjol ada slick. Ya, kalau semua orang masuk ke pinjol dan gagal bayar, slicknya kena, bank nggak ada fungsinya. Ya, leasing nggak ada fungsinya. Karena patokan bank adalah nama Anda, baik atau tidaknya, layak atau tidaknya. Saat ini banyak masyarakat yang layak diberikan kucuran dana atau kucuran kredit. Ya, tapi karena berpengaruh dari slick, bahkan slick yang diciptakan oleh pinjol ini, ya, ada beberapa yang saya temukan, yaitu Anda diberikan modal kerja, bukan modal konsumtif, gitu loh. Ya, bukan pinjaman konsumtif, tapi modal kerja. Sehingga bank kebingungan, kayak mana satu orang tidak bisa mendapatkan 2 kali modal kerja, hanya 1 kali. Makanya itulah yang sedang diperhitungkan tentang slick yang ada saat ini. Itu sangat mengganggu ke bank konvensional.
Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang juga galbay di 14 pinjol yang saya sebutkan, kalau Anda benar-benar tidak mampu, saya cuma pengen menyampaikan buat Anda, tolong jangan gali lubang tutup lubang. Ya, semakin Anda gali, perkara ini tidak akan pernah selesai. Semakin Anda berupaya masih mencari aplikasi lain, ini nggak pernah selesai. Ya, atau Anda meminjam sama tetangga jalur manual karena di aplikasi nggak cair lagi. Ini juga akan menambah masalah Anda buat kedepannya. Jadi saya lebih mendukung Anda gagal bayar, Anda berhenti bayar daripada terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, nggak ada masalah. Soal slick belum ada kepastian yang lebih detail lagi, walaupun beberapa pinjol sudah ada diberikan hak akses oleh OJK. Tapi sebagian pinjol lagi masih samar-samar, masih numpang-numpang, masih titip-titipan. Ya, jadi Anda slow aja, nggak usah terlalu takut soal slick, BI checking. Dan satu lagi, berhenti memikirkan DC datang ke rumah. Stop menakut-nakuti diri Anda tentang penyebaran data. Ya, itu nggak berbahaya kok. Makanya saya itu di Solusi Utang selalu menyampaikan, lebih baik kita malu sesaat daripada hancur selamanya. Nggak apa-apa, data Anda disebar, kan lucu bunyinya, nggak apa-apa kan? Data Anda disebar, nama baik Anda menurut versi Anda itu cuman sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu. Sampai orang-orang tahu, oh ternyata begini pinjaman itu, ternyata begini pinjaman itu. Ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya, dan itu ada baiknya dan ada buruknya. Kalau baiknya, orang-orang yang semula tertarik juga untuk meminjam orang sekitar Anda, karena adanya penyebaran data, dia jadi tidak lagi meminjam di aplikasi itu. Ya, itu untuk baiknya. Kalau buruknya, kita mungkin sedikit akan dikucilkan, tapi Anda nggak usah peduli. Ya, yang penting yang namanya hidup di dunia ini, ya turun naik kehidupan itu udah hal biasa gitu loh. Kita dipandang rendah ketika tidak ada uang, itu sudah hal biasa. Tapi yakinkan diri Anda mampu menyelamatkan keadaan Anda dan mampu membawa diri Anda ke sesuatu yang jauh lebih baik lagi dari hal ini. Dan jadikan segala pengalaman Anda yang galbay, telat bayar di pinjol, atau kebodohan karena telah tersesat di pinjaman online, jadikan ini pengalaman untuk Anda maju sekian kali lipat lagi buat kedepannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.